Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan untuk waktu ini saya coba menggunakan bahasa Indonesia ya. Di samping menyesuaikan dengan flyer yang sudah disebar dengan tema bahasa Indonesia. Dan di samping saya lebih pede pakai bahasa Indonesia sebenarnya dibanding bahasa Sunda. Kita akan mencoba melanjutkan pembahasan pembahasan terakhir tentang faslun fi bayanil qurubat, pasal yang menjelaskan diri tentang amalan-amalan atau praktik-praktik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang konsep akhlak bagi manusia. Bagaimana akhlak itu dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Nah, berkaitan dengan itu, tapi sebelum membahas berkenaan dengan akhlak, saya akan coba mengawali dahulu berkaitan dengan cerita atau angan-angan barangkali ya. Cerita atau angan-angan kita. Jadi bayangkan ibu dan bapak diundang oleh presiden ke istana negara. Waktu hari H, ibu dan bapak pergi ke istana negara. Setelah datang ke istana negara, kemudian presiden memberikan pidato atau sambutan kepada para tamu undangan. Nah, di sela-sela pidato presiden itu, presiden memberikan pertanyaan. Coba sebutkan 3 jenis ikan. Maka ibu dan bapak langsung mengacungkan tangan dan ke depan. Ibu bapak menyebutkan ikan koi misalnya, ikan mas, ikan arwana. Karena ibu dan bapak berhasil menjawab pertanyaan presiden, maka ibu dan bapak dihadiahi motor. Sehabis motor, sepeda biasa nama, tapi orang tingkatkan levelnya karena motor. Diberikan motor atau sepeda. Ibu kemudian pulang membawa motor tersebut ke rumah. Lalu di tengah-tengah perjalanan ada tetangga yang menanyakan, dari mana kiranya ibu mendapatkan motor tersebut? Kira-kira ibu dan bapak akan menjawab seperti apa? Biasanya bakal ngajawab apa? Saya mendapatkan motor dari presiden karena saya berhasil menjawab pertanyaan dari presiden untuk menyebutkan 3 jenis ikan. Gitu kan ya, Bu? Nah, titik sampai di situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya, motor itu masuk ke dalam rizki enggak? Masuk enggak? Masuk, oke. Rizki itu, yang menurunkan rizki itu siapa? Allah, oke, titik. Nah, kalau motor masuk ke dalam rizki dan rizki yang menurunkannya itu Allah, pertanyaannya, kenapa ketika tetangga tadi menanyakan dapat motor dari mana, jawabannya presiden. Jadi, pertanyaan selanjutnya, ibu bapak, motor itu didapatkan dari presiden atau dari Allah? Kan tadi motor itu didapatkan karena ibu berhasil menjawab pertanyaan dari presiden. Kemudian presiden ngasih motor. Sepulang dari istana negara menuju rumah ada tetangga nanya, dari mana dapat motor? Alhamdulillah dari presiden misalnya. Nah, titik sampai situ.
Motor masuk ke dalam bagian dari rizki. Sedangkan yang menurunkan rizki adalah Allah. Jadi motor itu didapatkan dari siapa? Dari presiden atau dari Allah? Dari Allah. Oh, ibu pasti bakal menebak. Saya bakal menebak, ibu bakal menjawab seperti ini. Allah menurunkan, Allah memberikan rizki motor, tapi lewat wasilahnya presiden. Bakal ngejawab gitu, pasti. Atau sarananya presiden, atau wasilahnya, perantaranya presiden. Tapi menjadi persoalan kembali. Kita umpamakan kepada contoh yang lain. Kang Iqbal, kakak saya, akan ngasih ke ibu awug, atau akan ngasih ke ibu makanan. Tapi lewat saya. Kang Iqbal ngasih makanan ke ibu, tapi lewat saya. Makanan itu dikasihkan ke saya. Lalu saya kasihkan ke ibu. Ketika ada tetangga nanya, wah ibu banyak makanan nih, dapat dari mana? Jawabannya dari siapa? Dari Yuris atau dari Kang Iqbal? Dari dari yang utama kan, dari Kang Iqbal. Karena Kang Iqbal itu, karena saya itu sebagai yang dititipi makanan gitu. Tapi kenapa persoalan motor tadi menjawabnya dari presiden? Nah, diawali dengan cerita itu saya akan bahas tentang konsep akhlak manusia. Jadi di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ada satu pasal yang membicarakan faslun fi adabil kurbat. Pasal yang berkenaan dengan adab Al-Quran. Kata Syekh Izzuddin, akhlakul Qur'ani dhorbani. Akhlak Al-Quran itu, akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran itu terbagi ke dalam dua. Ahaduhuma, yang pertama, at-takhalluqu bi khosaisil ubudiyyati kadzulli wal idhani. Yaitu berakhlak dengan sifat kekhususan seorang hamba seperti hina dan tunduk. Jadi yang pertama, Al-Quran itu ketika membicarakan tentang akhlak, tentang perilaku, Al-Quran itu ngomongin tentang sifat-sifat yang khusus melekat di dalam manusia. Contohnya seperti apa? Kadzulli wal idhani. Seperti hina dan tunduk, rendah. Gitu. Sifat itu tidak melekat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi khusus bagi manusia. Karena manusia itu sifatnya salah satunya kalau dia berperilaku buruk, dia akan memiliki sifat yang hina dan sifat yang rendah gitu. Nah, ada orang yang berperilaku berbudi pekerti selama hidup di dunia ini menggunakan sifat-sifat yang hina tersebut, yang rendah tersebut. Dan itu muncul murni dari makhluk, dari seorang hamba gitu. Nah, yang kedua, wathani at-takhalluqu bi ba'di sifatir rububiyyati kal adli wal ihsani. Yang kedua, berakhlak, berbudi pekerti dengan sebagian sifat-sifat rububiyah, dengan sebagian sifat-sifat Tuhan, sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, kal adli wal ihsani, seperti berbuat adil dan melakukan perbuatan baik. Maka lewat konsep ini sebenarnya terjawab pertanyaan yang tadi. Walaupun presiden dan kakak saya yang sebenarnya memberikan makan, serta presiden tadi yang memberikan motor, gitu. Itu adalah cerminan ketika seorang hamba mempraktikan akhlak dari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kal adli wal ihsani. Yang itu dicerminkan lewat keadilan dan perbuatan baik. Gitu.
Maka oleh karena itu, kalau orang lain logikanya, kalau orang lain, supaya orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan kita, maka apa? Maka pertunjukkanlah sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin untuk dipraktekkan bagi kita, gitu. Maka tak ada lagi perbedaan antara mana yang ngasih presiden atau yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih tadi kakak saya atau Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang akhlaknya, yang perilakunya itu diturunkan kepada manusia, dipraktekkan oleh manusia dan berbuah al-ihsan, bentuk-bentuk kebaikan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita hanya bisa berakhlak dengan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak bisa berakhlak dengan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini saya Izzuddin membagi lagi. Fa inna sifatil ilahi dorbani. Maka sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, sifat-sifat ilahi itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ahaduhuma muhtasun bihi kal azaliyati wal abadiyati wal gina anil akwani. Yang pertama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti apa? Seperti kal azaliyah, seperti azali. Tidak tahu mana awal, tidak tahu mana akhir. Kemudian abadiyah, seperti sifat abadi. Itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berpraktik atau berperilaku menggunakan sifat-sifat itu, gitu. Ibu bisa hidup dengan cara yang abadi? Tidak, karena kalimat abadi, sifat abadi itu hanya dilekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menganggap dirinya abadi, maka ketika ada orang yang menganggap dirinya Tuhan, maka Allah akan segera tunjukkan dia ketidakabadian. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, Fir'aun menganggap dirinya yang esa, yang patut disembah, sedangkan sifat dari Tuhan itu adalah abadi. Maka ketika Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, Allah langsung menunjukkan bahwa Fir'aun itu tidak abadi. Gitu ya. Logikanya. Berarti apa? Tidak mungkin kita berperilaku dengan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijadikan budi pekerti kita selama hidup di dunia. Salah satu contohnya azaliyah wal abadiyah. Tidak tahu awal, tidak tahu ujung, juga sifatnya abadi. Gitu. Nah, di dalam teks ini juga, Syajaratul Ma'arif ini juga, ada yang kedua. Kita bisa atau mungkin mempraktikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wasani yumkinut takhalluqu bihi. Ada yang mungkin kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzarbani, dan itu terbagi menjadi dua macam. Jadi yang mungkin kita berakhlak dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi ke dalam dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, la yajuzut takhalluq bihi, yang kita tidak diperbolehkan berakhlak, berperilaku dengan sifat itu. Kita bisa
berperilaku dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita berakhlak dengan sifat itu. Contohnya seperti apa? Contohnya kala azamati wal kibriyai. Contohnya menganggap diri agung dan merasa sombong. Kalau Allah agung enggak? Agung. Al-Azim itu masuk ke dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam Asmaul Husna. Allah sombong enggak? Sombong. Di Al-Qur'an jelas jelas dibicarakan bahwa Allah sombong. Di dalam Quran surat Al-Hasr ayat ke-23. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah yang Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu adalah sombong secara harfiah. Tapi di Al-Quran Depag diterjemahkan sebagai yang maha memiliki segala sesuatu. Kenapa kita tidak boleh sombong atau tidak boleh mempraktikkan sifat sombong? Kenapa sombong hanya dikhususkan atau hanya boleh dilekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena jelas kalau kita sombong, apa yang mau disombongkan? Karena tadi kan semua yang dimiliki oleh kita sebenarnya sejatinya tidak dimiliki. Karena itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau menyombongkan apa? Tapi kenapa Allah dilekatkan dengan Al-Mutakabbir? Karena ya Allah Sang Pencipta yang memiliki segalanya, bahkan yang tidak terikat dengan sesuatu pun, gitu. Maka berhak sombong gitu. Lah kita yang tidak memiliki apa-apa, yang posisinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak sama sekali sombong. Maka di dalam Quran surat Al-Hasr ayat ke-23 ini, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilekatkan dengan sifat-sifat Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Dia adalah Maha Raja, Maha Suci, Maha Damai, Maha yang mengaruniakan keamanan, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha mengawasi, maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang maha memiliki segala keagungan, yang maha sombong. Jelas sifat-sifat ini bisa dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipraktikkan oleh kita gitu. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada posisi bagi kita untuk mempraktikkan sifat tersebut, semisal sombong dan merasa agung, gitu ya. Wasani, dan yang kedua, waradatis syari'atu bitakhalluqi bihi kal judi wal hayai wal hilmi wal wafai. Yang kedua, itu yang mungkin kita berakhlak dengan sifat Allah itu, yaitu yang disebutkan di dalam syariat, kita memungkinkan untuk berakhlak dengan sifat Allah tersebut. Semisal seperti apa? Kal judi, seperti berehan, dermawan. Wal hayai, seperti rasa malu. Kemudian wal hilmi, seperti sabar, tidak mudah marah. Wal wafai, seperti memenuhi janji. Itu semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dermawan. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janji, akan pasti memenuhi janji. Allah Subhanahu wa taala itu penyabar. Nah, lewat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita boleh mempraktikannya. Gitu. Apa buktinya? Misalnya Allah itu Al-Jud atau Al-Jawad. Ya.
dermawan, pemurah. Ada di dalam hadis Shahihul Jami nomor 1744. Innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbul ma'alil akhlaki wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jawadun, pemurah, dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat dermawan yang dipraktekkan oleh seorang hamba dan menyukai akhlak yang tinggi serta membenci akhlak yang rendah. Wa yuhibbu ma'alil akhlaki, Allah Subhanahu wa taala menyukai akhlak yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau membenci akhlak yang rendah. Berarti ketika seseorang berperilaku di dunia, perilaku yang tinggi itu, perilaku yang luhung itu, ketika dia mempraktikkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian yang bisa dipraktikkan dan juga diperintahkan oleh syariat dan juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ketika manusia sombong, manusia merasa paling agung, bisa enggak manusia sombong, Pak, Bu? Bisa enggak manusia merasa paling agung? Bisa, sangat bisa. Sifat tersebut bisa dipraktikkan oleh kita. Sifat Allah yang sombong, sifat Allah yang agung bisa dipraktikkan oleh kita. Tetapi catatannya itu masuk ke dalam la yajuzut takhalluk. Yang tidak boleh kita berakhlak dengan sifat itu. Walaupun bisa dipraktikan. Karena apa? Karena kalau dipraktikan, ya lihat saja Qarun, lihat saja Fir'aun. Mereka mempraktikan sifat yang sebenarnya sifat itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Atau yang sifat itu tidak boleh dipraktikan oleh kita selaku seorang hamba. Gitu. Nah, misalnya sifat Al-Hayya atau Allah itu disebut juga Al-Hayyu, Maha Pemalu. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifron. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian itu adalah hayyun, adalah Maha Pemalu, karimun lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya yang menengadahkan, yang mengangkat kedua tangan kepadanya, kemudian dia menolak dengan hampa. Yang berdoa mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak dengan hampa. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Al-Hayya atau Al-Hayyu, pemalu gitu. Di dalam hadis yang lain, innallaha azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya'a wasatra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu lagi Maha menutupi. Dia Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat malu dan menutup aib atau aurat kita. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya. Nah, kenapa kita ketika mandi itu di WC?
Kenapa? Kenapa ketika kita mau buang air kecil, mau buang air besar itu di WC? Karena ini kita menerapkan Allah saja maha pemalu, masa kita selaku hambanya tidak malu? Nah, al-haya itu bisa dipraktekkan. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipraktekkan. Ar-Rahman termasuk Ar-Rahim itu bisa dipraktekkan oleh kita. Allah saja maha penyayang, Allah saja maha pengasih, lah kita hambanya tidak pengasih, tidak penyayang. Berarti apa? Berarti kita sudah menyalahi sifat Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Gitu. Allah saja dermawan, Jawad, lah kita tidak mempraktekkan al-jud, kedermawanan, gitu. Berarti Allah menerapkan nama-nama Asmaul Husna itu bukan tanpa alasan. Apa supaya jadi renungan bagi kita? Kita sudah mempraktikkan sifat itu tidak gitu. Ketika Allah bicara Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertanyaannya menjadi gini, kalau kita hubungkan dengan Sajaratul Ma'arif Syekh Izzuddin ini, pertanyaan jadi gini, lah Allah saja maha pengasih lagi maha penyayang, kita sudah tidak menjadi pengasih lagi kita sudah tidak menjadi pengasih dan penyayang, gitu kan? Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan tanpa alasan, tetapi untuk dipraktikkan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu di kitab ini disebutkan yang kita boleh berakhlak dengan sifat Allah yaitu dengan al-hilmi. Tidak mudah marah atau penyabar. Allah ada kalimat al-halim, sama. Penyabar, kemudian tidak mudah marah. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-58, walladzina hajaru fi sabilillah tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum layarzuqannahumullahu rizqan hasanan. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik di surga. Wa innallaha lahuwa khairur razikin. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki yang terbaik. Di ayat selanjutnya, ayat ke-59, la yudkhilannahum mudkhalai yaradawnahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan mereka ke dalam ke surga gitu. Ke tempat masuk yang mereka sukai, yaitu surga. Wa innallaha la'alimun halimun. Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun, maha penyabar, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja akan menepati janjinya, juga akan menyantuni orang-orang yang syahid ketika berperang, gitu. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, maha penyantun, gitu. Nah, kita selaku hambanya ketika membaca wa innallaha la'alimun halimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha penyantun, maha penyabar. Ini ayat sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk Allah? Tidak. Tetapi untuk kita. Ketika Allah bilang wa innallaha la'alimun halimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha penyantun, kira-kira kita sudah mempraktikkan sifat santun enggak? Gitu. Kira-kira
kita sudah menjadi penyantun? Enggak gitu. Nah itu sifat yang boleh dipraktikan bagi kita. Jadi kembali lagi Ibu, kita review kalau agak bingung. Berarti akhlak di dalam Al-Quran itu terbagi ke dalam, pembicaraan akhlak di dalam Al-Quran itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama apa? At-takhalluqu bi khosaisil ubudiyati. Berakhlak, berbudi pekerti dengan sifat kekhususan hamba. Ini yang pertama. Kadzulli wal idhani, seperti hina dan tunduk rendah gitu. Nah, ini yang pertama. Al-Qur'an itu ketika ngomongin akhlak berbicara tentang sifat-sifat yang khusus bagi manusia, yang muncul dari manusia, seperti kadzulli wal idhani, seperti hina dan rendah, hina dan tunduk. Nah, yang kedua, Al-Quran itu ketika berbicara akhlak, itu at-takhalluqu bi ba'di sifati rububiyati. Berakhlak dengan sebagian sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sebenarnya Al-Quran itu. Ketika ngomongin akhlak, dia ngomongin akhlak, yang akhlak itu perilaku itu muncul karena khusus itu muncul dari seorang hamba, dari seorang manusia, seperti hina dan rendah. Yang kedua, Al-Quran itu berbicara tentang akhlak yang harus dipraktekkan oleh kita, sebagian sifat-sifat rububiyah ketuhanan yang harus dipraktekkan oleh kita. Gitu. Nah, di poin yang kedua ini, ketika ngomongin akhlak Allah Subhanahu wa taala, perilaku Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala juga terbagi ke dalam dua. Yang pertama, mukhtasun bihi, yang dikhususkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini dikhususkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti abadi, seperti tidak tahu awal, tidak tahu akhir, azali gitu. Yang kedua, itu yumkinut takhalluqu bihi, yang kita mungkin berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mungkin kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga terbagi ke dalam dua. Yang pertama, itu la yajuzut takhalluq bihi, yang kita tidak boleh berakhlak dengan sifat tersebut, walaupun mungkin kita untuk berakhlak dengan sifat tersebut. Seperti apa? Seperti kal azamati wal kibriyai, seperti merasa agung dan merasa sombong. Tidak boleh. Walaupun mungkin untuk kita praktekkan, tetapi masuknya tidak boleh dipraktekkan gitu. Tidak boleh jadi perilaku kita. Nah, yang kedua, dari bagian yang mungkin, yang mungkin kita berakhlak dengan sifat Allah itu adalah waradatis syariatu bitakhalluqi bihi. Yang syariat itu yang disebutkan oleh syariat. Yang disebutkan oleh syariat, dan kita harus berakhlak dengan sifat-sifat tersebut. Seperti tadi, pengasih, kita harus jadi pengasih. Allah Maha Pengasih, kita harus jadi pengasih. Allah Maha Penyayang, kita harus jadi seorang yang penyayang. Allah Maha Malu, kita harus jadi seorang yang pemalu. Pemalu dalam hal misalnya tadi menutupi aib kita sendiri dan lain-lain ya. Allah Maha apa lagi? Al-Halim, Allah Maha Penyabar, Maha Penyantun, kita harus jadi seorang penyabar gitu. Tapi kalau Akbar, Allah Maha Besar, harus gak?
Ibu, Bapak, harus nggak? Enggak, gitu. Karena kebesaran khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ketika hikmahnya ketika mengkaji ini kita akan mengetahui mana sifat-sifat Allah yang bisa diturunkan, dipraktikkan oleh kita ketika hidup di dunia, mana yang tidak bisa sama sekali dipraktikkan, mana yang bisa dipraktikkan oleh kita tetapi tidak boleh dipraktikkan. Jadi bisa mengetahui hal-hal tersebut gitu. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Boleh gak tempat bergantung itu dilekatkan kepada manusia, kepada makhluk? Sifat itu boleh enggak? Tidak. Karena itu masuk ke dalam bagian yang tidak boleh dipraktikan, yang tidak boleh dibikin akhlak, walaupun itu dimungkinkan. Seperti dukun kan mungkin, dukun teh. Orang menyandarkan keinginannya kepada dukun, kepada orang pintar. Dalam tanda kutip orang pintarnya ibu, orang pintar. Dimungkinkan. Tetapi itu masuk ke dalam sifat yang dimungkinkan untuk dipraktikan tetapi tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipraktikan gitu. Nah, kalau kita misalnya membaca hadis-hadis kemudian menyerap hikmah-hikmah kenapa Allah menggunakan kalimat-kalimat tersebut, maka itu sebenarnya hubungannya bukan untuk Allah tetapi untuk kita. Misalnya di dalam hadis qudsi ketika Allah bicara inna rahmati sabaqat ghadabi, Allah sesungguhnya rahmat kasih sayangku itu mendahului kemarahanku. Saestuna kanyaah kula miheulaan ka ambek kula. Sawar Allah Subhanahu wa taala teh. Lah Allah Subhanahu wa taala saja mendahulukan kasih sayangnya daripada kemarahannya. Lah kita misalnya mendahulukan kemarahannya daripada kasih sayang. Berarti ada yang salah ya? Allah saja yang menciptakan kita mendahulukan kasih sayangnya daripada kemarahannya. Lah kita misalnya melakukan berakhlak sebaliknya. Kita mendahulukan kemarahan dibanding kasih sayang. Nah, maka akan menemukan pola-pola seperti itu. Gitu. Ibu, bapak yang saya hormati, maka pembicaraan akhlak di dalam Al-Quran ini yang terbagi ke dalam dua, yaitu akhlak yang dikhususkan bagi manusia dan akhlak atau sifat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan bermuara kepada amalan kita sehari-hari. Makanya di bab selanjutnya Syekh Izzuddin itu membuat satu pasal yang dikasih judul Faslun fi bayani fadailil a'mali dzahirati wal batinati. Pasal yang menjelaskan keutamaan amalan-amalan zahir dan amalan batin. Secara zahir kita mempraktikkan kebaikan, tetapi secara batin jangan-jangan itu bukan kebaikan. Gitu. Kan tadi sifat dari Allah Subhanahu wa taala penyayang, pengasih, ihsan, menurunkan kebaikan ya. Kita mempraktikkan itu, mempraktikkan sebagai seorang penyayang, sebagai seorang pengasih, sebagai seorang yang berbuat baik gitu. Dipraktikkan sifat-sifat itu. Tetapi nanti akan merujuk kepada wilayah amalan-amalan yang terbagi ke dalam dua, zahir dan batin. Secara zahir mungkin saja dia itu melakukan kebaikan,
tetapi secara batin mungkin saja dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dia mengaplikasikan sifat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sifat Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara batin dia justru patukang tonggong atau kontradiktif dengan sifat Maha Penyayang. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, ada seseorang tadi yang ngasih motor, kembali lagi Bu ke motor, ke sepeda. Yang ngasih motor. Secara zahir itu baik kan? Dia itu mengasihi, dia itu menyayangi sesama saudaranya dengan cara memberikan motor kepada dia gitu. Secara zahir kita melihat itu baik. Tetapi di wilayah batin ternyata ketika dia mengasih motor, ketika dia memberikan motor, memberikan sepeda itu, ada rasa sombong. Ya. Supaya dia dianggap sebagai orang yang kaya. Pertanyaannya, dia lagi mempraktikkan sifat Allah yang mana? Yang sombong atau yang baik? Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin dipraktikkan oleh kita di dunia itu harus dalam konsepsi zahir dan juga batin gitu. Maka nanti dirinci mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya di dalam faslun fi bayani fadailil a'mali zahirati wal batinati. Kita harus mempraktikkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, menurunkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar zahir, penyayang itu tidak hanya sekedar zahir, baik itu tidak hanya sekedar zahir, tetapi juga harus diiringi oleh sikap batin. Karena jangan sampai ketika melakukan kebaikan secara zahir, secara batin ia sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memunculkan sifat yang tidak boleh dipraktikan. Kata Allah Subhanahu wa taala itu kan sombong, merasa agung kan tidak boleh dipraktikan ya. Jadi jangan-jangan ketika dia berbuat baik, berbuat secara zahir berbuat baik, berbuat kasih sayang, belas kasih, tetapi secara wilayah hatinya, wilayah batinnya, dia justru malah memunculkan sifat yang tadi, yang kita tidak boleh berakhlak dengan sifat tersebut. Seperti kal kibriya wal azamah, seperti rasa sombong dan rasa agung. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak bermanfaat kajian malam ini dan hikmahnya kita bisa memilah, bisa memilih mana sifat Allah yang bisa dipraktikkan oleh kita selaku hamba atau yang bisa dijadikan akhlak oleh kita selaku hamba, mana yang tidak bisa, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan oleh kita. Mohon maaf apabila ada pemahaman ataupun kekeliruan dalam pembacaan nas-nas Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an atau As-Sunnah, keunggulan atau kesahihan datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan ketika saya memahamkan nas-nas tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.